Gimana rasanya, Ranu Kumbolo? Mungkin istilah kejar setoran cocok untuk menggambarkan segala hal yang identik dengan rutinitas kota yang semakin padat menjelang pergantian tahun. Meski tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi orang-orang sudah mulai terbiasa beraktivitas di luar ruangan, termasuk saya. Setelah hampir sebulan saya menghabiskan waktu di dalam ruangan, bertepatan dengan Maulid Nabi dan cuti bersama kantor, saya berencana melakukan pendakian. Perjalanan kali ini ditemani oleh beberapa sahabat yang membalas snapgram saya kala itu. Mereka adalah duo Rizky dan Mas Ardi. Halo, Assalamualaikum. Mas Rizky adalah seorang kepala keluarga yang kini berprofesi sebagai apoteker. Sedangkan Ardi, dia adalah seorang pegiat sosial di salah satu yayasan di Surabaya. Kalau yang satu ini, dia adalah adik kelas saya saat SMA. Namanya Rizky. Mengetahui jalur resminya telah dibuka pertanggal 1 Oktober kemarin, destinasi perjalanan kami ini sudah kami tentukan. Kami bersepakat untuk menyambangi atap tertinggi Pulau Jawa, Gunung Semeru. Banyak mengenyangkan. Setelah membeli beberapa perbekalan, melengkapi surat registrasi dan surat sehat, kami berempat melaju menuju Ranupani via Malang. Pada tanjakan terakhir, sebelum sampai di perbatasan antara Bromo dan Ranupani, motor Rizky panas. Dan terpaksa beberapa di antara kami harus berhenti sejenak, sembari menunggu motor Rizky kembali berjalan. Kita kembali menemui tempat untuk berhenti. Kali ini bukan karena mesin. Karena semalam hujan, pagi ini lautan awan menutup sebagian besar pelataran Bromo. Indah sekali. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya, kita pun sampai di Ranupani tepat pukul 5.45 pagi hari. Sambil menunggu kantor untuk pendaftaran buka, kami sedikit berjalan ke bawah, ke Ranupani. Oh iya, buat yang belum tahu,
Ranupani adalah nama danau yang lokasinya masih turun dan lurus, tidak jauh dari ruang briefing. Setelah melakukan pendaftaran, kami lanjut ke ruang briefing. Tidak diperbolehkan bikin perapian, utamanya adalah api unggun karena ada potensi terjadinya kebakaran hutan. Kalau terjadi kerusakan, kebakaran, bencana, tanah longsor, saya yakin pengunjung semua tidak akan merasakan dampaknya secara langsung. Tapi kami dan masyarakat sekitar yang merasakan dampaknya secara langsung. Jadi mari kita menjadi pendaki ataupun pengunjung yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita lakukan, dan terhadap masyarakat sekitar. Tujuan kita bukan dari puncak. Tujuan kita adalah kembali ke rumah dengan sehat dan selamat, dan tentunya dengan ganti foto profil. Kita juga masih sepakat, mayoritas masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya tentang sampah. Mari kita awali mulai dari saat ini, mari kita awali mulai dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan Indonesia yang lebih baik. Sebelum mulai pendakian siang hari ini ke Gunung Semeru, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya selamat sampai tujuan, entah sampai ke puncak ataupun ke Ranukumbolo. Yang penting kita bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah. Berdoa, persilahkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami mulai start pendakian pukul 11 siang. Terlalu santai dan lama di warung membuat waktu perjalanan kami harus molor. Langit yang cerah, tidak terlalu panas, dan tidak ada tanda-tanda akan hujan sangat mendukung perjalanan kami hari ini. Lukur lagi banyak sih. Jalan. Lu bertangga tuh. Miring. Di antara kami berempat, hanya saya dan Mas Ardilah yang baru pertama kali menapakkan kaki di tempat ini. Sedangkan Rizky dan Mas Rizky, ini adalah kali 2 mereka menyambangi tempat ini. Gokil. Semeru sudah tutup kurang lebih 1 tahun akibat kebakaran hutan, ditambah dengan COVID yang mewabah pada awal tahun ini. Banyak hal yang harus disesuaikan kembali, seperti durasi perjalanan yang berubah dari 3 hari 2 malam menjadi 2 hari 1 malam. Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu curam lah maksudnya, nggak terlalu deket jurang atau nggak terlalu naik banget, standar lah. Rencananya mau sampai Kalimati atau Ranukumbolo ya, Mas? Bisa Ranukumbolo, bisa Kalimati, juga bisa puncak. Iya, ya nggak tahu, lihat nanti aja. Ya. Yuk, semangat Mas. Yuk. Akhirnya kami harus menimbang banyak hal untuk bisa sampai di puncak atau cukup bermalam di Ranukumbolo saja. Pembatasan jumlah pengunjung dan kapasitas tenda yang harus berisi 50% dari kapasitas normal, serta masker dan hand sanitizer yang wajib dibawa oleh setiap pendaki. Seger. Manfaat semangka. Apa ya, Pak? Menghilangkan dehidrasi, Mas. Oh, menghilangkan dehidrasi. Tarik, sis. Kini tinggal aku. Buat kalian yang belum tahu, di pos 1 sampai 3 terdapat penjual semangka yang bisa kalian nikmati saat berkunjung ke tempat ini. Kita sedang perjalanan menuju pos 2. Estimasinya 1 jam. Ini kabutnya sudah pada turun dan teman-teman sudah nggak kelihatan semua. Jadi ya kita sementara ini jalan sendiri dulu. Semoga nanti ketemu ya sama teman-teman lagi. Ciao.
Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 tidak terlalu melelahkan. Bukit yang dilapisi vegetasi tinggi masih menjadi pemandangan yang cantik untuk memanjakan mata. Lalu kami sampai di pos 2. Pos 2. Wih, Wih, capek wih. capek bos. Iya bos. Capek bonusan bos. Tanpa berlama-lama, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Karena pos 3 masih jauh dan kami hanya berhenti sebentar di pos 2, akhirnya kami kembali berhenti pada pelataran bernama Watu Rejeng. Watu Rejeng. Mas Rizky. Ya pak. Saya tak zoom. Yes. Realistis nggak sampai Ranukumbolo ini? Aman. Yes, sampai Ranukumbolo, sampai Kalimati. Sampai Kalimati. Lihat aja di Ranukumbolo nanti. Kayaknya di Ranukumbolo ya. Kayak main nang Ranukumbolo, menisuk nang Kalimati. Piye? Ah. Kak nggak otas, pelayon. Iya, gak otas, mek nggo ngombe tok ae. Terakhir muka terus ya? Bokel siji Tapi sini ngombe mbek kompor, terus malam iku terus nyantai nang ngene Kalimati. kompor, minyak mbek nugget wis. Oh iya ngono ya. Mie. Iya, Mbek matras siji. Mbek mie matras. Oh, wis patu kan kan. Ngono wis lega san. Budal mari sunrise. Mari ndelok sunrise rakung, munggah set. Saatnya perjalanan. Oh iya bagus ya. Berarti gak sarapan langsung budal ya. Sarapan sih. Teler ngono baru ngono. Kamu lagi tekan cemoro kandang dulu. Lagi tekan cemoro kandang gak titik wis Anak kondanya ini, anak konda ini. wis buka matras wis. Iya, konda. Mumpung bengi gak mendung. Enggak wis tak udan tak jamin. Udan. Enggak. Oke, bangun tenda, Iki koyo aneh sore lho jam 4 udan iki. udan. Bangun tenda, gawe parit, wis. Parit. Oh. Kayak anu to, kayak embes. Cekak kembos. Gawe parit sing gede. Iya iya, kayak iku ya jalur air. Iya. Tadi turun nyenyak. Wes. Ya ngono rembes. Iya soalnya pasake nganu Pasain. Pakai beton. Mana ini persamaan? pahaku ya. Wah, Mengingat beberapa hari terakhir Semeru diguyur hujan, kami ragu apakah nantinya kami juga akan ditemani hujan saat bermalam, ataukah cerah seperti harapan kami. jembatan pertama. Ada berapa jembatan lagi? 2 jembatan. Kabut meneteskan embun layaknya gerimis, menutup sebagian jalur, mengecilkan jarak pandang. Selepas kabut, dari balik bukit, Ranukumbolo nampak cantik di ujung sana. Kata Rizky, dia baru pertama kali ini melihat penampakan Ranukumbolo di sore hari. Dia bercerita kalau selama ini selalu mencapai Ranukumbolo di malam hari. Sepertinya kali ini kami benar-benar akan bermalam di Ranukumbolo, mengingat kami yang sudah mulai lelah dan lapar. Sesampainya di Ranukumbolo, kami langsung mendirikan tenda, menyiapkan makanan untuk disantap malam hari, lalu lanjut beristirahat.
Matahari merangkak naik dari balik bukit. Kehangatan dan persaudaraan muncul dari para pendaki. Segala lalas selama perjalanan tergantikan oleh pesona Ranu Kumbolo pagi ini. Pada bulan yang sudah masuki musim penghujan, kami bersyukur hujan tidak menyambangi tempat bermalam kami hari ini. Walaupun semalam kami tidak jadi naik ke puncak, tapi di Ranu Kumbolo kami menemukan ketenangan. Suatu hal yang kami cari sejak awal perjalanan ini dimulai. Lalu kami bersiap-siap memasak untuk sarapan pagi ini. Menu makanan pagi ini adalah pecel, ayam, dan tahu. Luar biasa komplit. Saya sampai tidak percaya bisa makan seenak dan sekomplit ini di gunung. Ada hikmah yang kami rasakan pada perjalanan kali ini. Pendakian 2 hari 1 malam di Semeru membuat kami harus berbesar hati untuk tidak memaksakan diri sampai ke puncak. Sedari awal kita sudah diingatkan untuk menimbang kapasitas fisik, rekan, serta cuaca tatkala untuk memutuskan ke puncak. Dan menahan diri mungkin adalah pilihan yang tepat, mengingat keterbatasan kami hari ini. Seperti halnya sebuah cita-cita, kita memang harus terus maju untuk bisa menggapainya. Tapi, ada kalanya kita perlu menahan diri, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyiapkan segalanya secara bertahap, lalu kembali lagi dengan keadaan yang lebih siap. Alam punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita akan hidup. Mahameru tidak akan pergi. Kita bisa datang ke sini lain hari. Hari ini pendakian Semeru kembali ditutup. Kawah Jogring Saloko kembali mengeluarkan lahar ke arah selatan. Masyarakat sekitar butuh uluran tangan kita. Jangan sungkan untuk membagikan apa yang kita punya. Tetap semangat, tetap bagikan apa saja yang mengandung kebaikan. Salam cerita perjalanan.